kawan. Ayo jing ala ala ayo jing. 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 Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. فيها بيها ما يخلي هديها جيها بس يهدموا عينيا وعدل عالبي بيديا يا ريت في حبيها ما يخلي هديها جيها بس يهدموا عينيا وعدل عالبي بيديا بعد من عمري بعديها بعديها انا بعديها يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات ولا زعل مرة اديله عيني نزل على حاله كل الاوقات بتعبني قوي طلع عيني يلهب لهب النار يا يحلى الزمن يا لهفة المشتاق شوق ومن طفى يلهب لهيب النار ما يحلى السمر الا وسمر سمار ما يحلى الا بصوتك سمر سمار ما يحلى السمر الا بصوتك Sebuah catatan sejarah dari kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak pendiri Muhammadiyah, jatuh dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas dan beramal tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar. Tertanam surat Al-Maun, Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi. Menelaki Cak Bagus Muhammad Darwis
asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah ngetrapake Islam lan ora bakal nyerah kanthi Islam dereng kawa ing Nusantara. Kula sesahaken Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Terbit dari timur, tenggelam di barat, inilah kisah sampai jerah. Walau sakit parah, maju berdakwah, awas di sana berbahaya. Atur strategi, bukan gigit jari, dimusuhi orang kanan kiri. Orang pada marah, surau dibakar, Bapak Ahmad Dahlan tak bergetar. Kata syahadat, dua melingkar, ajarkan dakwah Islam yang benar. Hilangkan syirik dalam ibadah, hilangkan mistik tahayul. Hoya! Timur saja cerah gemerlap, mengusik kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tindakan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Terbit dari timur, tenggelam di barat, inilah kisah sampai jerah. Walau sakit parah, maju berdakwah, awas di sana berbahaya. Atur strategi, bukan gigit jari, dimusuhi orang kanan kiri. Orang pada marah, surau dibakar, Bapak Ahmad Dahlan tak bergetar. Kata syahadat, dua melingkar, ajarkan dakwah Islam yang benar. Hilangkan syirik dalam ibadah, hilangkan mistik tahayul. Hoya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi, yang meninggikan derajat insan dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan umat dari kehancuran moral menjadi umat yang santun dan berbudi pekerti. Respected all the guests and my friends,
My name is Inesha Naraswari, student of MI Muhammadiyah Kertasari, class 4. Today, I want to give my speech about why education is very important for us. Mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kita? Hadirin tamu undangan yang berbahagia, education is very important in our life. Education helps us to understand the world around us. When we learn to read and write, we can discover many things. School is one of a place where we can learn something new. We can ask questions and find the answer. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. This shows how important education is in our life. In the Holy Quran, Allah says in Surah Al-Mujadilah, verse 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah Suraqallahul Alim, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Allah will raise those who have believed among you, and those who were given knowledge by degrees. This meant that Allah honors people who seek knowledge and education. Allah memuliakan orang yang mencari ilmu dan pendidikan. My lovely audiences, education help us make a good decision and be kind to others. It also help us follow the right path and stay away from bad things. If we want to have a bright future, we must study hard and never stop learning. Remember, education is the key to a bright future. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. That's all for today. Thanks for your attention. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum kami ucapkan para undangan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan daerah Ortom se-Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kertasari atau pimpinan ranting Lendung. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama untuk menyaksikan Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang modern sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini
kami selaku pimpinan daerah 111 Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Suradadi yang telah memberikan waktunya guna untuk kegiatan pelantikan kader tapak suci. Berhubung untuk keseluruhan tidak bisa hadir, ini nanti yang hadir saja. Nah, mudah-mudahan pada kegiatan pelantikan ini berjalan dengan lancar. Berikut kami sampaikan daftar kader tapak suci yang akan dilantik. Bagi yang namanya disebut bisa untuk naik di panggung. Yang pertama, Saudara Singgih Arya Wibowo, asal cabang SMK Muhammadiyah Lebaksiu. Kemudian yang kedua, Humaira dari cabang SMK Muhammadiyah Lebaksiu. Yang ketiga, Samil Husni Mubarak dari cabang SMK Muhammadiyah Lebaksiu. Yang keempat, Nasifa Aulia Az-Zahra dari cabang SMK Muhammadiyah Lebaksiu. Yang kelima, M. Aditya Afandi dari cabang Lebaksiu. Yang keenam, Yogiswara Setia Pramono dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Yang ketujuh, Ihsani Zidan Naban Syakir dari Pondok Pesantren Imam Suyodo Surakarta. Yang kedelapan, Salwa Mufidah Nadin dari Pondok Pesantren Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir ke-9, Mutakina Yasmin dari Pondok Pesantren Ahmad Dahlan. Yo, yang mau lain jaga jarak. Hormat. Yuk bacakan ikrar anggota tapak suci. Tegak gerak. Ya. Sikap pelantikan. Yuk dilepas setengah duduk. Yuk setengah duduk. Ya dilepas sabuknya. Sabuknya lepas. Dilipat ya. Ya, demikian untuk prosesi pelantikan kader tapak suci. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka, saya ada pantun buat hadirin yang sudah datang pagi-pagi hari ini. Nanti tolong dibantu bilang cakep ya kalau saya pantun. Dawet Selasih murah meriah. Belinya di sebelah es Dungdung. Terima kasih warga Muhammadiyah sudah hadir di Dukuh Blenjung. Yang terhormat Ayahanda Dr.
Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ayahanda Haji Fatin Hamam Esos MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Ayahanda Haji Muhammad Ridho SAG selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal beserta jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Purwaningsih SPT selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal beserta jajarannya. Yang kami hormati Ortom tingkat daerah Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Suradadi Ayahanda Aefuddin SPDI. Yang kami hormati Kepala Desa Kertasari Bapak Dedi Murdianto Esko. Yang kami hormati Kepala Desa Bojongsana Bapak Sukarto. Yang kami hormati Forkopimcam Kecamatan Suradadi. Yang kami hormati Ortom Secabang Suradadi. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dan warga Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Al-ayah. Shadaqallah. All praise belongs solely to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the exalted Creator of the heaven and the earth, who, through His infinite mercy and generosity, adorned every breath we draw as a divine blessing. Let us humbly invoke the most beautiful blessings and salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the radiant light that dispels the darkness of ages past, and the unwavering guide for everyone, for every soul traversing the path of life. Qabla kulli syai'in hayya nashkuru 'ala Allahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa fursatan jamilatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal majlisil mubarak majlisil ilmi fi yaumil Muhammadiyah. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana bi ni'matil iman wal islam. Pembukaan. Marilah kita buka pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ibunda Ita Mahfuroh dan Ayunda Arum Rizkianti yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terjemahan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 104. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Cabang Muhammadiyah Suradadi. Kepada Ayahanda Aefuddin SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ingkang sami-sami kita muliakan Ramanda pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau Dr. Kiai Haji Dahlan Rais M. Hum. Ingkang kita sami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, panjenengan ayahanda lebih muda Mas, tapi kalau di saudara kita mungkin pasutnya itu Gus yeah. Haji Fathin Hamam Esos M. Hum, ingkang kawula hormati beserta seluruh rombongan, Ibunda pimpinan Aisyah cabang daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, dan saudara-saudaraku seluruh cabang Ortom semuanya, Bapak Kepala Desa semuanya, saudara-saudaraku yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'aunillah biidznillah, berkah rahmah Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan dan semangat yang luar biasa dari para pemuda Kokam dan khususnya pemuda Muhammadiyah cabang Suradadi dan Ranting Belendung semuanya, alhamdulillah pada hari ini, monggo selamat datang Mas Yuswan. Pada hari ini Ahad 14 November 2025, pengajian akbar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal dengan diiringi peresmian TKAB Aisyah cabang Suradadi Ranting Belendung bisa insya Allah dilaksanakan dengan sukses. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah pengajian Muhammadiyah yang kami muliakan, pertama kami sampaikan ahlan wa sahlan bihidurukum kepada seluruh warga Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahannya dengan ketulusan hati untuk mengunjungi pengajian yang alhamdulillah ditempatkan di Ranting Muhammadiyah Belendung cabang Suradadi ini.
Mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja keras. Semoga Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Hadirin semuanya yang berbahagia, sedikit kami ingin sampaikan bahwa Muhammadiyah di cabang Suradadi yang pertama lahir itu adalah ranting Muhammadiyah Belendung. Jadi ranting Muhammadiyah Belendung lahir 18 November 1962. Saat itu belum ada cabang apalagi daerah, sehingga ranting Muhammadiyah Belendung cabang Pekajangan. Kalau tidak salah Muhammadiyah daerah kabupaten baru lahir 5 tahun kemudian, yaitu tepatnya 16 Juli 1967. Ya, jadi kalau melihat usia lebih senior daripada ranting Muhammadiyah Belendung. Mesti lebih hormat Pak Haji. Ya, lebih sepuh. Ya. Kemudian cabangnya lahir 1 tahun kemudian. Ya, cabangnya lahir 1 tahun kemudian mendirikan MI sebelumnya. Ya, sebelum ada ranting sudah berdiri MI tahun 61. Kemudian pada bukan MI SD dulu, kemudian tahun 76-nya ya pindah ke MI. Ya, jadi dulunya SD, ya, berdiri awal SD 61, kemudian 76 pindah ke MI. Ya. Jadi itu salah satu amal usaha Muhammadiyah. Jadi amal usaha Muhammadiyah cabang Suradadi alhamdulillah memiliki SMA, kemudian SMP, kemudian MI Muhammadiyah, dan TK. Insya Allah TK itu ada 4, 1 cabang Suradadi. Kemudian MDA itu juga ada 4, TPQ ada 4 insya Allah. Ya. Kemudian klinik yang diberkasai oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Satibi berdiri tahun 2019, tapi alhamdulillah karena mendirikan klinik ngopeni itu tidak seperti mendirikan sekolahan, kayaknya lebih berat biayanya, sehingga untuk sementara diadopsi oleh pimpinan daerah kliniknya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah seger ya bisa kembali lagi ke Pak Haji Satibi, ke cabang Suradadi, klinik Muhammadiyah. Monggo sekarang sudah lumayan maju, sudah ada dokter gigi, ya sudah ada perlengkapan lain, USG sudah ada. Kemudian juga ini, Pak. Jadi masjid ada 7 di cabang Suradadi. Kemudian musolahnya ada 4, jadi sebelahnya 11 masjid dan musola. Kemudian rantingnya, ya hampir lupa. Ranting itu ada 8 dari 11 desa. Di desa Kecamatan Suradadi itu ada 11, kemudian rantingnya baru ada 8. Jadi masih kurang 3, ya, ada potensi untuk mendirikan ranting di 3 desa setidaknya, meskipun sesungguhnya ada desa yang jumlah rantingnya itu 3, yaitu desa Kertasari. Jadi masih ada beberapa desa yang belum bisa berdiri ranting. Ya, doakan mudah-mudahan nanti bisa berdiri ranting lah di desa-desa lain. Hadirin semuanya yang kami hormati, untuk TK pada hari ini, ya,
Jadi TK berdiri tahun 1993, dulunya itu RA, Pak. Jadi Rodotul Atfal yang mendirikan Pak Haji Ahmad Satibi, kemudian pada tahun 76 atas inisiator Hajah ya yang pimpinan daerah saat itu ya, supaya dirubah, Pak. Jadi naungannya yang tadinya Debak Kemenag kemudian pindah ke ke Mendiknas. Oke, jadi tahun 76 berubah menjadi TK Aba. Kebalikannya dari MI dulu yang ya pertama berdirinya itu Mendiknas, kemudian tahun ya 76-nya pindah ke Debak. Ya bolak-balik dah Bapak. Ya. Alhamdulillah TK yang sudah sekian lama berdiri, yang saat ini insya Allah siswanya itu lebih kurang 102 TK, itu rada-rada kasihan memang sesungguhnya. Jadi menempati gedung itu awet mulai dari pertama itu menempati gedung Turahannya MI, Pak. Jadi MI yang di selatan digunakan, ditempati untuk TK, kemudian dibangun beberapa ya, revisi bangunan sedikit. Nah, alhamdulillah pada hari ini ranting Muhammadiyah Blendung semangat ya, dengan begitu gigihnya, sehingga wakaf ini, pengembangan wakaf ranting Muhammadiyah Blendung saat ini mulai kayaknya 2019-an ini wakaf dari yang pertama itu di sana ya, ini jumlahnya 1.200 sekian meter persegi. Kalau hitungan ru ya itu 80 ru ya, hitungan ru Pak, orang yang ngerti dia dengan. Jadi yang sebelah sana 20 ru itu wakafnya Kiai Haji Fatul almarhum. Kemudian kesininya lagi itu Haji Mas Sefu almarhum. Kemudian yang sebelah sana selatan tersendiri Haji Fatmah, ibunya Mas Fikri Mubarak, dan kemudian yang tengah-tengah ini yang beli ranting Muhammadiyah Blendung. Jadi baru ini pengembangan tanah wakaf ini baru Pak, dari tahun 2019. Nah kemarin baru dibangun ya, kemarin 4 bulan yang lalu, dan ya belum begitu 100% ya. Di belakang masih kelihatan ada tanda-tanda dadakan ya, mudah-mudahan dimaklumi. Jadi mudah-mudahan ini gedung baru ya, guru-gurunya semakin tambah semangat dan siswanya semakin bagus ya, semakin banyak ya. Ini mudah-mudahan, dan ini nanti sekaligus kami mohon untuk Ayahanda Dr. Kiai Haji Dahlan Rais MHum untuk meresmikan penggunaannya. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tanganan prasasti peresmian gedung TK Aisyah Bustanul Atfal Blendung dan launching redesign gedung SMP Muhammadiyah Suradadi oleh Dr. Haji Ahmad Dahlan Rais MHum, didampingi oleh Ayahanda Haji Fatin Hamam Esos MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Ayahanda Haji Muhammad Ridho, Ibunda Dr. Anda Haja Sri Purwaningsi, PAUD Dasman Aisyah Kabupaten Tegal diwakili oleh Ibunda Suci Utami MPD, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Suradadi Bapak Aefuddin SPDI. Bapak dulu. Kami mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah pagi ini meresmikan operasional pendidikan TK Aisyah Lindung di Suradadi, Tegal. Mudah-mudahan
menjadi tempat mendidik anak-anak yang beriman, berakhlak, berilmu, dan gemar beramal saleh. Bersama-sama mari kita resmikan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pengguntingan kita. Ya. Terima kasih Pak. Ini kado terindah untuk Igaba Mandiri. Alhamdulillah tanggal 3 kemarin Igaba sudah mandiri. Ini berarti kado terindah untuk Igaba. Alhamdulillah. Cuma satu guntingnya. Diulang sekali lagi, ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ini. Alhamdulillah sudah jadi, meskipun belum sempurna. Masih perlu plafon. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peresmian gedung TK Aisyah Bustanul Atfal Blendung. Yang satunya sudah di keramik, sudah selesai. Segera di plafon dan juga bangku untuk belajar. Alhamdulillah. Selamat ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Beri tepuk tangan yang meriah. Tanda tangan. Penandatanganan prasasti peresmian gedung baru TK Aisyah Bustanul Atfal Blendung oleh Dr. Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus launching redesign gedung SMP Muhammadiyah Suradadi. SMP Muhammadiyah Suradadi sendiri memiliki tagline Smart and Tahfidz School dengan moto bersama mencetak generasi mantap, mandiri, takwa, dan prestasi. SMP Muhammadiyah Suradadi juga membuka pendaftaran murid baru gelombang 1 dari 14 Desember 2025 sampai 7 Maret 2026, gelombang 2 9 Maret 2026 sampai 11 Juli 2026. Adapun untuk kontak person bisa menghubungi nomor WA 08231 3297 549 atau datang ke kantor di Jalan Raya Kertasari, Suradadi, kilometer 3. Sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal kepada Ayahanda Haji Muhammad Ridho SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat pagi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Ingkang kula muliakan ayahanda Bapak Dr. Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum selaku pimpinan pusat Muhammadiyah. Ingkang kula hormati sedaya para sepuh, pini sepuh, ustadz, ustadzah, para alim, khususipun yang berada di cabang Muhammadiyah Suradadi. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Mas Fatin Hamam, Esos MPD saja. Para sepuh nika yang bajunya biru itu mantan PDM juga, ingkang kula hormati. Ketua PDA Kabupaten Tegal beserta seluruh jajarannya, teman-teman dari pleno PDM Kabupaten Tegal, segenap ketua-ketua cabang beserta jajarannya, se-PDM Kabupaten Tegal, PDM juga, PDA juga, PCA, seluruhnya saja, kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula mature basa Jawa napa basa Indonesia nggih? Nika make Pak Dahlan Rais ngendikanipun make basa Jawa terus lho. Kula tertarik kalih Ketua PCM Suradadi. Ingkang pertama, monggo kita sami ngaturaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring dumateng kita pinten-pinten nikmat. Inggih menika nikmat dipun paringi umur panjang, sehat wal afiyah, iman lan Islam. Alhamdulillah dinten menika bapak-bapak tuwin ibu-ibu sami saged nglawi pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan setiap hari Ahad Kliwon. Dinten menika kedawahan wonten cabang Muhammadiyah Suradadi yang luar biasa. Salawat ma'asalam mugi tansah katuraken dumateng uswah lan qudwah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sumrambah lumeber dumateng sedaya keluarganipun saha sedaya para sahabat lan sedaya pendarak-pendarakipun umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saestu-estu dados umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal. Masya Allah. Masih semangat? Nek kula matur halo, jawabannya he nggih. Halo. Halo, halo. Kalau saya he, halo nggih. Halo. Halo, halo, halo. Halo he 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 he. Wah, salah bijine 90. Kula sengaja niki membuat semangat dulu. Yang pertama mengucapkan syukur sudah kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun. Selaku pimpinan Muhammadiyah yang mewakili Bapak Mas Ketua, saya ini ketuane pantes wong wis tua. Kula kalih Pak Dahlan Rais mawon katake tua, kula padahal kula 67, Pak Dahlan Rais 74, kacek 7 tahun. Bedane wong di kabupaten karo di pusat.
Tapi katane sebetulnya tua kula nggih. Yang penting semangatnya, oke? Oke. Pertama, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Suradadi yang begitu panjang perjuangannya mengawali dari Muhammadiyah sebelum ada di Kabupaten Tegal, barangkali seperti itu. Dan memiliki beberapa amal usaha pendidikan dari TK, MI, SMP, apalagi Pak, SMA wonten juga SMA, perguruan tinggi daerah Kabupaten Tegal mawon. Punya klinik yang sekarang sudah mulai hidup, alhamdulillah. Saya selalu memantau Pak. Sekarang BPJS sudah hampir mencapai minimalnya untuk hidup. 500, sudah 500. Kepada seluruh warga Muhammadiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta putra-putrinya untuk menghidupi klinik punya sendiri, yaitu klinik Muhammadiyah yang ada di Suradadi, harus langsung pindah vaskes satunya, fasilitas kesehatan satunya pindah ke kliniknya Muhammadiyah agar bisa hidup untuk menghidupi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya akan memulai dengan yel-yel lebih dahulu. Kalau saya bilang ranting itu jawabannya apa? Nah, kalau saya bilang cabang itu, masjid itu, Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Napa Pak Ketua karepe Kabupaten Tegal napa nyuwune? Sukses dunia akhirat. Mulai nggih. Ranting itu, cabang itu, Muhammadiyah Kabupaten Tegal, sukses dunia akhirat. Masjid itu makmur dan memakmurkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya karena sudah diketik, tidak boleh panjang-panjang, 10 menit. Diamang-amangi karo ketua, ana wonge tapi orang tua diamang-amangi. Ora apa-apa wis ya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari kita mewujudkan Muhammadiyah. Wabil khusus kepada Muhammadiyah Kabupaten Tegal dan seluruh Indonesia, kita itu sudah dikenal sebuah organisasi persyarikatan maju dan moderat. Kita adalah umat wasatiyah, moderat. Tidak boleh menyalah-nyalahkan orang kelompok lain, tapi kita tetap bersatu menjalin silaturahim dan ukhuwah Islamiyah dengan baik. Untuk menjadikan sebuah organisasi yang maju dan berkemajuan ini, mari kita jaga 3J. Ini kan pesannya Pak Dodok itu ya. 3J. Kuatkan jamiahnya, organisasinya. Benahi seluruh administrasi manajemennya dengan baik, ditata sesuai dengan KPI yang sudah ditentukan. J yang kedua, kuatkan, tambahlah terus jamaahnya. Agar jamaah itu kuat, maka minimal adanya pengajian-pengajian jamaah pengajian Muhammadiyah baik di tingkat ranting maupun di tingkat cabang, minimal 1 pekan atau 1 minggu sekali ada pertemuan pengajian. Kalau jamiahnya kuat, jamaahnya besar dan kuat, menghasilkan jariyah, insya Allah bisa mengumpulkan dana sedekah yang berkah berlimpah ruah. Allahumma. Selaku ketua juga harus menerapkan koordinasi yang baik. Yang istilah Pak Ketua PDM itu 3K. 1, pimpinan itu harus sering komunikasi dengan seluruh jajaran, dengan anggota, dengan siapa. Terbuka seluruh program-programnya, dilaporkan apa yang menjadikan tujuan dan sedang terjadi itu. Komunikasi dan koordinasi yang kedua.
Kemudian konsolidasi apabila ada sesuatu dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. 3K dan 3J. Jam'iyah, jamaah, jariyah. Komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Nah, selanjutnya pesan dari Pak Mudir PPAD. Niko ketua salah satu Perlendo adalah Ustadz Masnun Tolab. Niko wonten pojokan niko. Wawis misiki tolong warga Muhammadiyah Aisyah yang kagungan putra putri maupun cucu keponakan saatnya masuk sekolah tingkat SLTP, masukkanlah ke Pondok Ahmad Dahlan supaya hafal Quran, juga bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa sopan santun, akhlakul karimah, menjadi generasi Islami Rabbani yang taat pada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi umat dan bangsa dan negara. Modalnya adalah agama, al-Islam. Insya Allah putra putri panjenengan kalau lulus dari PPAD akan menjadikan anak yang intelek, yang imtak dan iptaknya bagus semuanya. Kalau mendaftarnya sekarang ini wonten stane nggih. 1, dibebaskan uang pendaftaran. 2, nanti dikorting, dikurangi uang biaya operasionalnya 500.000. Sinten sing kagungan wayah napa kagungan putra putri wonten? Mudah-mudahan nanti segera mendaftarkan diri atau nanti mendaftar diri secara langsung lewat online. Yang kedua, kita bangga dan bersyukur setelah di-mergernya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang tadinya hanya jurusan cuma 1, farmasi, dimiliki oleh pimpinan daerah Kabupaten Tegal yang berkampus di Balapulang, di Kalibakung, warnanya hijau, lantai 3, di-merger dengan Polmuh, Politeknik Muhammadiyah Kota Tegal, sekarang menjadi sebuah TMU, Tegal Muhammadiyah University. Kenapa tidak MT saja, Universitas Muhammadiyah Tegal? Karena singkatannya Universitas Muhammadiyah Tegal, UMT, sudah dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi kita diinggriskan menjadi TMU, Tegal Muhammadiyah University. Mempunyai 10 prodi, terdiri dari prodi ilmu kesehatan, prodi ilmu sosial, dan teknik. Maka milih jurusan sesuai dengan yang diinginkan. Jika mendaftarnya saat ini juga atau waktu pada gelombang ini, maka 1, bebas uang pendaftaran dan bebas iuran uang pembangunan gedung. Allahumma amin. Semoga kita bisa berdiri dengan tegak, Muhammadiyah berkembang. Sudah wisuda kemarin sudah berapa kali? 3 kali, Bu. 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita bersama berjuang di Muhammadiyah maju, berkemajuan, menjadi organisasi terdepan di Indonesia maupun bahkan di dunia. Hati-hati, kita Muhammadiyah sedang dipuji-puji oleh seluruh dunia karena memiliki amal usaha yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus memajukan di wilayah kita masing-masing. Allahumma. Karena sudah dibatasi waktu, saya akan membaca pantun. Pantun itu titipan dari ketua dan gawean saya sendiri. Mangkere yono tak goleti usit. Oh, yang satu lagi, agenda Qiyamul Lail setiap hari Ahad. Wage saat ini untuk hari jatuh pada hari Ahad 4 Januari 2026 di Masjid Al-Hikmah PRM Pesarean Adiwerna bersama imam dan pembicara Ustadz Lutfanuddin LC, yaitu imam utama Masjid Al-Falah PDM Sragen. Mari kita kunjungi, berangkat jam 1 dari rumah, jam 3 kita Qiyamul Lail hingga subuh dan mengikuti kuliah subuh. Maksimal jam 7, setengah 7 kita sudah selesai. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang terakhirnya adalah saya bacakan pantun.
Nek apik nek mboten muni apik jujur mawon ora usah apik bae. Hujan turun sangat lebat. Kalau panas minum air kelapa. Ibu bapak memang orang hebat. Dengan Muhammadiyah tak pernah lupa. Tepuk tangan. Rambut panjang harus dicukur. Jangan lupa mandi di sumur. Marilah perbanyak syukur. Hidup akan bertambah makmur. Nah niki, pergi haji ke tanah suci, ziarah ke Madinah sudahlah pasti. Beramai-ramai ke Suradadi, ber-HBM sambil bersedekah untuk bekal besok mati. Amin. Terakhir, cendrawasih burung irian, hinggap di pohon bunga melati. Terima kasih, cukup sekian, sampai jumpa di hari nanti. Tepuk tangan untuk saya sendiri. Allahumma minkum billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal sekaligus doa. Marilah kita simak dengan seksama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh Muhammadiyah, Aisyah, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Tegal, Bapak Fathin Hamam, juga tadi yang sekaligus mewakili Bapak Muhammad Ridho, Bapak PCM Suradadi, Bapak Aib Saifuddin, dan bapak yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati kepala desa yang hadir dan juga pamong yang lain serta tamu-tamu sekalian. Pasti harus disapa Ibu-ibu Aisyah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, anggota, dan yang hadir pada siang ini. Ini perbandingannya itu 4-1 ya. 4 ibu-ibu, 1 bapak-bapak ini. Iya. Jadi kalau yang hadir ini misalnya 1000, yang 750 ini ibu-ibu, yang 1/4 bapak-bapak gitu. Tidak usah ditanya mengapa. Harus diralat. Yeah. Di sini juga tadi di prasasti gelar saya itu doktor. Nah, saya merasa ada yang dihapus itu dan saya tidak rela gitu. Karena yang betul adalah DRS gitu. Menghapus S kok tidak izin itu bagaimana? Nah, monggo diralat itu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih itu kan 13, 7 guru besar, profesor, 5 doktor, satu-satunya yang S2 itu saya gitu. Jadi saya itu yang paling menonjol gitu loh. Yang guru besar kan 7, yang dokter kan 5 gitu. Hadirin dalam hal ini yang muda-muda, Pak Dahlan jangan dicontoh. Saya beberapa kali dapat peluang untuk menyelesaikan, tapi akhirnya wegah mudahnya begitu. Pertama saya dapat
beasiswa IDP, International Development Program, ke Sydney University, perguruan tinggi terbaik tertua di sana. Setahun pulang saya tidak tega melihat istri saya momong 2 anak saya. Maka saya kemudian saya lanjutkan setahun di sana, saya kemudian ke UGM. Alhamdulillah selesai dan dapat lagi kesempatan bagus, yaitu Research Exchange Program ke UNC, University of North Carolina. Semuanya sudah siap, tapi ketika pulang ya tadi itu, lebih senang pengajian daripada merampungkan itu. Meskipun mestinya bisa disambi gitu. Yang ini saya kira tidak perlu diingat-ingat, yang penting ada ralat, khususnya pada prasasti. Hadirin, karena ini suasananya milad, ya saya bicara tentang milad. Kita bicara tentang kemuhammadiyahan. Kita memperingati milad Muhammadiyah yang ke-113 hitungan Masehi. Gitu. Kalau hitungan Hijriyah, kita itu bermilad besok. Kapan kita akan bermilad? Dan yang keberapa? Kapan Muhammadiyah lahir, didirikan? Kalau menurut perhitungan Hijriyah, saya bisa juga memberi hadiah loh ya. Monggo, siapa ini? Alhamdulillah. 8 Dzulhijjah 1330. Besok 8 Dzulhijjah kita akan bermilad yang ke-117. Kalau ditanya mengapa kok jatuhnya 18 November, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ditanya mengapa 8 Dzulhijjah, saya pernah mendengarkan pilihan itu. 8 Dzulhijjah itu kan hari tarwiyah bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Kemudian tanggal 9-nya kan wukuf. Wukuf itu kan inti dan puncak haji. Maka tarwiyah itu sebuah persiapan yang sungguh-sungguh untuk meraih puncak haji itu, inti haji itu. Kalau dikaitkan dengan Ibrahim alaihissalam, pasti ada. Pada 8 Dzulhijjah, Ibrahim dalam keadaan terpaksanya coklat. Tapi jangan yang abu-abu. Jangan ngisi abu-abu. Tiket nang swarga kok nglebok kene abu-abu, itu jangan. Abu-abu itu untuk kalau ke toilet gitu, nggih. Di tempat-tempat terminal itu loh. Jangan disamakan itu. Kalau belum punya yang coklat ditangguhkan dulu. Iki tak simpen sik sombeng isen coklat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kecil pun tidak mengapa dan akan dicatat itu. Maka kami mendorong, marilah kita berinfak. Gedung yang saya resmikan tadi belum ada plafonnya. Mengapa tidak diselesaikan? Yang satunya bahkan keramiknya glow. Mengapa tidak disekalikan? Monggo. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak itu karena Allah itu seperti menanam satu biji
kemudian tumbuh menjadi pohon, ada 7 cabang, masing-masing cabangnya itu berisi 100 biji, lipat 700, asal tidak menyebut-nyebut pemberian itu dan tidak menyakiti hati. Bapak-bapak yang terutama yang sering infak, yang banyak berinfak, hati-hati, akan hilang sama sekali pahala yang lipat 700 itu jika menyebut-nyebut pemberian itu dan kemudian atau menyakiti hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi ucapan yang baik dan memaafkan orang yang meminta-minta, tidak memberi berarti, itu lebih baik daripada memberi tapi kemudian nyebut-nyebut dan menyakiti hati. Hadirin sekalian yang kami hormati, 2 itu saja. Banyak sekali perbuatan memperbaiki kita ini, memperbaiki diri kita ini menurut perintah tadi. Bersyukurlah kamu dengan berbuat lebih baik sebagai bukti dari kesyukuranmu itu. Dan tidak banyak ya orang yang bersyukur model itu. Hadirin, simbol Muhammadiyah di mana tuh? Ada kok ya. Ada gitu. Hadirin, yang saya sampaikan kok lama Pak Dalan, itu sangat penting. Orang bermuhammadiyah itu nama itunya memang harus memberi. Yadul ulya khairum min yadis sulfa. Muhammadiyah saja sampai memilih matahari. Ini tidak ngawur, ini cek-ceknya itu enggak. Ada reasoningnya, ada alasannya. Apa? Tadi itu memberi. Ada lagunya kok nggih. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ayo, semangat ini kita pegang. Saya pernah skeptis selama beberapa tahun. Aduh, semangat berinfak orang Muhammadiyah, berinfak bersedekah ya, berzislah menurun. Tapi kemudian itu terjawab ketika lazismu muncul, dan dalam waktu yang singkat Lazis itu menjadi lembaga penghimpun zakat terbesar di Indonesia. Semua itu terjawab salah. Orang Muhammadiyah itu menurun semangat berinfaknya itu. Ketika kita mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, panitia pusat omong-omong, kira-kira dapat berapa ya? Ya dapat 3M lah mudah-mudahan. Ketika terkumpul ternyata berlipat ganda. 3M seperti rencana diserahkan, sisanya untuk apa? Tidak boleh untuk lain-lain ketika meminta untuk Palestina kok. Akhirnya didirikan rumah sakit Muhammadiyah di Gaza, Palestina. Di sana ada. Jangan bertepuk tangan dulu. Sekarang sudah hancur dibom Israel. Itu enggak apa-apa. Nanti kita ngumpulkan lagi. Bu, kalau ada apik lho niki. Nyelengi, memberi. Yen ngekei terus kula entuk napa?
Allah ngendika, nggih, kalau kamu berbuat baik akan kembali kepada kamu. Kalau kamu berbuat ihsan, pada dasarnya itu untuk kamu. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kula kandhane nggih. Kula mboten mboten kula kandhane. Janjane jan. Sing paling dhuwur tenan niku infak itu barang yang dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum termasuk albir kalau belum meninfakkan harta atau kekayaan yang dimilikinya. Pada ayat lain itu yang di depan laisal birru an tuwallu wujuhakum, itu kan di tengah ada yang berbunyi wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya. Bapak Ibu pun infak yang paling dicintai. Ampun apa dereng? Yang dereng padha kula. Saya ya belum mampu. Nah terus gimana? Ada pilihan lain. Kula kandhani enten pilihan lain. Ibadur Rahman. Di ayat Ibadur Rahman itu ada ayat yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu ketika berinfak itu tidak seluruhnya, tapi juga tidak kenceng banget, tapi di antara keduanya. Monggo Bapak Ibu, yang paling dicintainya ya abot yang tengah tadi, kelompok Ibadur Rahman. Insya Allah kita semua bisa itu melakukan, tapi jangan kenceng-kenceng. Hadirin yang kedua, ke tempat-tempat yang saya kunjungi tadi tidak semuanya kota besar tidak. Saya itu ke Bengkulu itu ke Lebong. Bengkulu. Lebong itu 4 jam lebih dari kota Bengkulu. Jalannya naik turun, kelak-kelok sebagian rusak. Belum ada penginapan. Saya diinapkan di rumah baca atau perpustakaan di Lebong. Memang belum ada tempat penginapan di sana. Tapi alhamdulillahnya maju. Ya kalau dengan Surodadi ya kurang lebih sama lah gitu, naik turun. Alhamdulillah. Belum lama, malah persisnya itu 2 pekan yang lalu. Saya ke Cibuyut, Garut. Sudah kecamatan. Dari Garut jauh loh itu. Masih 3 jam lebih. Dan kemanapun saya pergi, saya melihat semangat bermuhammadiyah itu tumbuh. Dan yang perlu kita catat, Muhammadiyah bahkan diterima dengan sangat baik di tempat-tempat yang masyarakatnya itu Islam minoritas. Di Kupang, Muhammadiyah bagus. Di Maumere bagus. Gitu. Di Manado juga. Di Papua saya kira sangat bagus. Universitas Muhammadiyah Tegal, nggih. Universitas Muhammadiyah Tegal. Singkatannya wau napa? Tegal Muhammadiyah University. Ngaksi gitu, nggih. Tidak boleh ya, tidak boleh hanya nama saja.
Mengapa Muhammadiyah maju berkembang bahkan di daerah-daerah yang Islam minoritas? Tertib, teratur, dan berdisiplin serta bermanfaat. Ya, kata beliau karena tertib, teratur, disiplin, dan memberikan manfaat. Ya. Yang kedua. Kasih TV. Sini Pak, biar difoto dulu. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.